Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kepada kita hari yang baru, cuaca yang cerah, yang indah. Kita boleh kembali lagi untuk memuji Tuhan. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam ibadah ini, kita akan sama-sama tunduk sejenak, bersehati sejenak untuk merenungkan sejenak persiapan hati kita masuk dalam ibadah. Mari kita teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mulai kebaktian ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara yang saya kasih Tuhan, dengan berdasarkan Allah Bapa kita yang di surga, demikian juga Yesus Kristus yang bersemayam di atas bumi ini, serta kuasa daripada Roh Kudus, kiranya kebaktian pada hari ini kita mulai dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari saudara, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Katakan, besarlah Allahku. Ketika kita lihat bintang gemerlapan, terpujilah Tuhan, Dia Allah yang besar. Kita akan nyanyikan pujian ini. Semua buka suara. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Katakan, maka jiwa ku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, ya Tuhanku. Bila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan, dan pun darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Baik, ketiga saudara. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar.
karena terkabullah yang kurindukan, melihat di Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sekali lagi, maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, sungguh besar Engkau Allah yang selalu memelihara kami, menjaga, serta tidak pernah lepas konsentrasi Engkau Tuhan kepada setiap kami. Kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, dan kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami di surga, kalau pada saat ini kami sudah hadir dalam ruangan ibadah ini Tuhan, perlihatkanlah biarlah kami boleh konsentrasi yang baik, pusatkan perhatian kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan, nama-Mu. Tuhan, jikalau ada teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan datang tempat ini, Tuhan sertai mereka Tuhan, lindungi mereka supaya tiba di tempat ini dengan selamat, tiada kurang apapun karena kami hendak mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau pertaruhkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, berkati yang memimpin, berkati yang menyampaikan puji-pujian, dan juga berkati Tuhan setiap yang terlibat dalam pelayanan. Sebentar kami ada perjamuan kudus, Tuhan juga persiapkan hati kami. Dengar doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Allah Bapa dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ada satu puji-pujian yang saya suka sekali nyanyikan sampai hari ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangnya. Mari kita nyanyikan lagu ini 2 kali. Sama-sama kita nyanyikan ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangnya. Tangannya sebab tangan Tuhan menopangnya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangnya. Sekali lagi saudara, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangnya. Tangannya, sebab tangan Tuhan menopangnya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangnya. Saudara yang saya kasih Tuhan, judul atau kata-kata aslinya yang biasa kita nyanyikan itu, sebab Tuhan menopang tangannya. Cuma saya pikir kalau hanya sekedar menopang tangan kita, kan lebih baik tangan Tuhan menopang kita. Amin saudara. Maka saya gantikan beberapa kata-kata itu. Kita nyanyikan sama-sama sekali lagi saudara. Tuhan menerapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. 1, 2, ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangnya. Tangannya, sebab tangan Tuhan menopangnya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangnya. Saudara, bersama dengan gereja segala abad dan segala tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Saudara, ada di kertas nyanyian ini. Kita bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Saudara, dengan bangkit berdiri, saya mengundang Ibu Naomi untuk mimpin kita dalam doa syafaat ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam surga, kembali ya Tuhan, pada siang hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami sangat bersyukur Tuhan pada siang hari ini kalau kami masih diberi kesempatan untuk datang ke tempat ini. Kami percaya Tuhan, bukan oleh karena kuat dan gagah kami, karena Engkau begitu besar lewat kehidupan kami. Engkau Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Engkau masih memberi kami napas kehidupan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tapi sebelum kami masuki lebih jauh, Tuhan tolong ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan secara sadar maupun tak sadar, baik itu dosa perkataan, perbuatan dan pikiran kami, sehingga tidak menghalang doa kami datang kepadamu. Tuhan, kami teringat juga akan teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan ke tempat ini, tibakan mereka dengan tidak kurang satu apa, dan tidak bisa hadir Tuhan karena kekurangan iman dan percaya, dan dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau lawat mereka. Berikan mereka kekuatan iman Tuhan, sehingga mereka pada hari yang akan datang, mereka akan datang Tuhan,
terpanggil Tuhan untuk datang menyembah dan sujud di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Demikian orang sakit Tuhan, Engkau Tuhan tangan-Mu tidak terlalu pendek menjangkau segala masalah mereka. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan mereka, memberi kekuatan bagi mereka, diberikan mereka kesehatan, dipulihkan ya Bapa, sehingga pada minggu-minggu yang akan datang mereka akan datang di tempat ini berkumpul bersama-sama dengan kami. Tuhan, banyak Tuhan, kami juga teringat Tuhan akan saudara kami Kian yang ada di Indonesia saat ini. Tuhan, dia masih belum pulih keadaannya, Tuhan, dia masih dalam keadaan sakit. Tapi kami percaya Tuhan sebagai anak-anak tebusan-Mu, kami hanya menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang maha mengetahui, Engkau Tuhan yang tahu dengan segala masalahnya. Tuhan, jangkauan tangan-Mu tidak terlalu pendek menjangkau saudara kami Kian. Berikan dia Tuhan kesembuhan, berikan dia kekuatan, sehingga dia dipulihkan seperti semula Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan di tempat ini, biarlah Tuhan kami yang ada di tempat ini hanya sebagian kecil, tapi kami percaya 1-2 orang berkumpul di atas nama-Mu, di situ Engkau ada, hadirat-Mu ada ya Bapa. Kuasai hati dan pikiran kami, sucikan dan kuduskan kami senantiasa. Jauhi Tuhan roh-roh yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Sehingga nama-Mu saja yang kami puji, kami sembah. Dan Tuhan, kami mengucap syukur kalau sampai saat ini kami senantiasa diberi kesempatan untuk datang di tempat ini. Tuhan, berikan kami hati yang benar-benar rindu untuk datang menyembah Engkau. Biarlah bukan jadi satu rutinitas kami untuk datang ke sini Tuhan, untuk hari Minggu, tapi biarlah kami hanya terpanggil dorongan untuk mencari Engkau. Tuhan, pakai kami semua menjadi alat dalam tangan-Mu. Juga kami Tuhan, hati kami yang kalau masih keras Tuhan, Engkau lembutkan, sehingga Tuhan mudah firman-Mu, benih-benih firman-Mu yang akan ditaburkan sebentar Tuhan, tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi masuk dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam hidup kami, merubah semua ini Tuhan, sehingga apabila kami mendengar firman-Mu yang sebentar akan ditaburkan Tuhan, kami bisa membawa berkat yang baru dari Engkau. Bapak, berkati juga akan Pak Saud yang menjadi saluran firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah Tuhan Engkau juga memakai dia dengan heran dan ajaib, sembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu yang kudus, sehingga apabila firman-Mu disampaikan nanti Tuhan, bukan berasal dari hatinya, tapi berasal dari Engkau Tuhan. Oh Bapa yang dalam surga, kami juga teringat akan Ibu Susan yang menjadi pendampingnya. Biarlah Tuhan juga Engkau menguatkan dia, Engkau Tuhan senantiasa membimbing dia, berikan imannya senantiasa bertambah, dan biarlah mereka saling bahu-membahu untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Bapak, pada siang hari ini juga kami berdoa akan setiap yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan minggu ini, biarlah Engkau juga berkati. Terima kasih ya Bapak. Kami juga teringat akan misi dan visi dari gereja kami Tuhan. Kami juga hanya menaruh di bawah kaki salib-Mu yang kudus. Kami sebagai manusia hanya merencanakan, tapi di atas segala-galanya adalah Engkau Tuhan yang mau memberkati akan segala usaha kami. Bapa, kami juga teringat akan bangsa ini di mana kami bertempat tinggal saat ini, bangsa Amerika. Tuhan, Engkau lindungi, Engkau berkati bangsa ini. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati akan Bapak Presiden yang sudah terpilih di sini Tuhan, agar dia dalam memimpin, dalam mengambil segala kebijaksanaannya senantiasa berasal daripada-Mu. Berikan roh takut akan Engkau, berikan dia hikmat, akal budi bijaksana yang berasal dari Engkau. Demikian juga kami teringat akan bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami juga teringat akan bangsa kami yang banyak Tuhan, gereja-gereja yang ditutup Tuhan, banyak penganiayaan untuk orang-orang Kristen yang ada di Indonesia. Tuhan, tolong berikan mereka kemerdekaan, berikan mereka kebebasan untuk mencari Engkau, menyembah Engkau. Demikian pula Tuhan, semua gereja-gereja di Indonesia biarlah Engkau berkati. Kami juga teringat akan semua misioneri yang tersebar di seluruh bumi Tuhan. Engkau juga berikan mereka kekuatan, berkati mereka Tuhan, berikan mereka keberanian untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga banyak jiwa yang datang mencari Engkau, bertobat Tuhan, dan mengaku bahwa Engkau lah Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Tuhan Bapa yang dalam surga, banyak yang hendak kami pinta daripada-Mu, tapi kami tak bisa menguraikan satu persatu. Kami hanya menyerahkan semua di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang ada di dalam surga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang besar pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini kita bersyukur di tengah-tengah kita ada Pendeta Aven ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Dia bukan hanya hadir hari ini, tapi dia juga mau ikut bersama-sama merayakan sukacita bersama dengan Tuhan untuk kebesaran Tuhan dan kasih-Nya. Pak Aven akan mempersembahkan beberapa pujian. Saya persilakan Pak Aven. Shalom. Oke, pertama-tama sekali lagi saya mau katakan happy birthday untuk Pastor Somiman Saud. Sweet 16. Ya, Tuhan memberkati dan saya percaya Pastor Somiman Saud yang Tuhan pakai untuk menjadi hamba-Nya yang setia, dan saat ini akan mengucap syukur juga untuk apa yang Tuhan sudah lakukan sepanjang 60 tahun penyertaannya. Ya, saya percaya saat ini juga saya akan mempunyai satu pujian, dua pujian, satu kita boleh bersama-sama. Tapi yang pertama ini kita endorse goodness of God. Ya, kebaikan Tuhan. Ya, secara begitu besar dikatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan seluruh hari-hariku ada di tangan-Mu, ya. Dan dari sejak aku bangun sampai dengan aku menaruh kepalaku di bantal, ya, dan aku akan selalu memuji Tuhan atas kebaikan Tuhan. Seumur hidupku Engkau Tuhan telah begitu setia, ya, dan setiap nafas yang Kau ambil ada semua, saya akan memuji untuk Tuhan. Ya, kasih. Haleluya. Mari kita silakan dengan I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love
had led me through the fire. Lord, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I will live in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will live in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God, and I will live with the goodness of God, and I will sing of the goodness of God. Haleluya. Saya akan nyanyikan pujian ini, ya. Saya kenal bersama-sama memujinya. Saya dan semua kita tahu, ya. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan suara, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau.
Saudara, mari kita berterima kasih kepada Pendeta Aven yang telah menyampaikan puji-pujian buat kita sekalian. Tuhan juga memberkati kesehatan dan pelayanannya. Mari saudara, kita akan mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita mempersembahkan segenap hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Susan. Mari saudara sekalian, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa, di mana pada hari Minggu ini, hari Sabat, hari perhentian ini, kami boleh berbakti kepadamu Tuhan, untuk datang mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu yang hina dina ini, sembunyikan dia di belakang kayu salib. Dia dengan roh yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir segala anasir jahat keluar daripada ruangan ini, dan dalam biarlah Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Kita lihat, kita itu seperti belalang, orang itu besar-besar, ya kan? Lalu apa yang dikatakan oleh dua orang, yaitu Yosua dan Kaleb, tidak perlu takut, yang menyertai mereka tidak ada, tapi Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Maka tidak kita perlu takut kepada siapapun juga, kepada bangsa yang kuat, suku yang besar itu. Dan kemudian bangsa Israel setelah mendengar itu, mereka ingin apa? Ingin melempari batu kedua orang ini. Kamu ini bawa kita ke tanah Kanaan untuk kita supaya mati binasa di sini ya. Kita ini akan dibunuh ini sama, mending kita kembali lagi ke Mesir lah. Di Mesir dapat makanan enak ya. Makan enak tapi disuruh kerja paksa ya, jadi kuat dan kekar. Tapi disuruh kerja membangun apa itu? Membangun tembok, piramid dan sebagainya. Tapi di sini Tuhan ingin mereka menguji iman kepercayaan mereka supaya mereka itu apa? Bersandar kepada Tuhan. Dan kemudian mereka tidak percaya pada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka itu Tuhan suruh kembali lagi masuk ke padang belantara, keliling lagi selama 40 tahun ya. Masuk ke tanah Kanaan 40 hari, dihukum sama Tuhan 40 tahun ya. Tidak worth it ya sama sekali dapat hukuman daripada Tuhan ini ya. Jadi kita jangan, dosa itu akan dipertanggungjawabkan ya. Tuhan akan menghukum dosa kita. Maka kita jangan apa? Bermain-main sama Tuhan ya. Oleh sebab itu saudara sekalian, mari kita itu tetap murni di hadapan Tuhan pada waktu kita uji, kita timbul seperti emas. Yang kedua saudara sekalian, kita melihat di dalam yang kita belajar pada hari ini, yaitu di dalam Yohanes pasal 6 tadi. Yang kedua yaitu ayat ke-8 ya, yaitu menyerahkan apa yang ada pada kita untuk dipakai oleh Tuhan. Selain kita tetap kita itu di pihaknya Tuhan, selain kita tetap setia kepada Tuhan dan pimpinan daripada Tuhan, kita juga mau ya menyerahkan diri apa yang ada pada kita untuk dipakai oleh Tuhan menjadi hal-hal yang luar biasa, menjadi hal-hal yang besar, menjadi berkat bagi banyak orang.
Saudara, mari kita kembali melihat Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan kepada kita semua. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti celai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ya, di sini kita melihat bahwa ada seorang anak kecil, ya, ada seorang anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus, yang menyerahkan pada Tuhan. Tetapi kita melihat seharusnya mereka bisa lebih lagi, bukan? Karena di situ banyak orang yang membawa bontot, mereka membawa lunchbox, ya. Pasti banyak, ada orang dewasa, ya kan? Ada anak-anak semua. Tapi di sini Tuhan Yesus bilang periksa, ya kan? Injilan, ya kan? Siapa itu ada bawa makanan enggak? Yang diperiksa cuma anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Sedang yang lain-lain di mana mereka? Ya, masing-masing mereka itu peduli, ya kan, sendiri bagaimana diserahkan, nanti saya tidak cukup, ya kan, saya sudah bawa untuk makananku sendiri. Kalau saya berikan, saya akan kekurangan. Maka mereka itu tidak, ya, orang-orang besar itu pada pelit, bukan? Nah, sedangkan iman daripada anak kecil ini, dia tidak adalah iman yang begitu polos. Dia tidak memikirkan bagaimana dia nantinya, ya kan? Dia tidak curiga, ya. Dia percaya saja, ya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, haruslah kita menjadi seperti seorang anak kecil. Karena orang ini seperti inilah yang punya kerajaan surga, ya kan? Karena anak kecil ini kalau bertengkar sebentar lagi mereka apa? Baik lagi, ya kan? Mereka tidak musuh-musuhan sampai lama, sebentar lagi mereka main-main lagi. Nah, maka kita harus seperti iman seorang anak-anak kecil, karena orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, kalau kita melihat di sini Yesaya pasal 54, ya, saya bacakan ayatnya yang kedua, berbunyi demikian. "Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentengkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi." Saudara sekalian, Tuhan berkata kepada kita supaya kita apa? Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, janganlah tahan-tahan, berikan kepada Tuhan. Ya, berikanlah apa yang ada padamu kepada Tuhan. Anak kecil ini telah menjadi contoh, memberikan semua miliknya kepada Tuhan dan membuat semuanya menjadi sesuatu hal yang berbeda. Jikalau kita anak kecil ini tidak menyerahkan apapun, tidak menyerahkan apa-apa pada Tuhan, tentulah mereka pada waktu itu tidak terjadi mujizat. Mereka tidak ada makanan, Tuhan tidak bisa pakai apa-apa. Tapi mungkin kita kalau baca, ya, di dalam Injil lain, pada waktu Yesus masuk ke dalam Yerusalem itu kan ada anak-anak bernyanyi muji Tuhan. Lalu orang Farisi marah, Tuhan Yesus suruh dong mereka diam. Maka Yesus mengatakan kalau mereka diam, maka batu-batu ini apa-apa akan menyanyi, ya. Tuhan bisa pakai alat-alat, tapi Tuhan ingin memakai kita manusia yang berdosa ini. Maka kita memuji Tuhan kalau Tuhan masih mau memakai kita, bukan? Ya, Tuhan mau memakai kita untuk menjadi partner Dia, ya kan? Menjadi teman sekerja Dia. Maka kita memuji Tuhan, ya. Tuhan masih mau kita orang yang berdosa ini diberi kesempatan, diberi privilege yang berharga untuk kita dipakai oleh Tuhan. Maka Tuhan ingin kita memberikan apa yang ada pada kita, dipakai menjadi mujizat, ya, karena Yesus bisa melakukan mujizat kepada kita. Di sini Dia menerima apa yang dipersembahkan oleh seorang anak muda ini, ya, untuk dipakai, ya, untuk mencapai satu tujuan,
Mujizat yang paling besar dia lakukan, yang spektakuler, yang dicatat oleh keempat Injil, yaitu dia pecahkan roti itu untuk menjadi makanan bagi 5.000 orang, ya, dan juga tidak termasuk pada anak-anak dan istri-istri mereka. Usia bukanlah suatu hambatan bagi kita untuk melayani Tuhan, baik kita usia muda ataupun usia tua. Ya, Tuhan tidak menghina kita. Ya, jangan kita bilang, oh saya sudah tua, Tuhan nggak bisa pakai kita. Tuhan bisa pakai kita, meskipun siapapun kita masih muda, kayak ya, kita sudah tua, kayak Tuhan tidak menghina siapa diri kita. Asal kita mau, asal kita rela mau dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan mau memakai kita dimanapun kita keadaan kita. Hanya saudara sekalian, serahkanlah apa yang ada padamu pada Tuhan. Seperti iman daripada anak kecil nih. Karena orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Maka engkau berkata, saya tidak ada materi yang banyak. Ya, saya tidak ada uang yang banyak Tuhan. Tuhan berkata, apa yang ada padamu, apa yang ada di tanganmu, berikanlah padamu. Engkau ada talenta, engkau bisa muji Tuhan, engkau bisa berdoa. Doakanlah untuk pekerjaan penginjilan. Membawa jiwa-jiwa yang tersesat untuk pulang ke kandangnya. Membawa domba yang sesat untuk apa? Kembali kepada Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa yang tersesat untuk apa? Untuk yang sudah hilang itu, yang lost itu, ya, domba yang hilang itu, untuk mereka apa? Bawa mereka ke kandang Tuhan. Mari saudara, Tuhan berkata kepada kita, apa yang ada di tanganmu? Ya, kita bisa berdoa. Engkau berkata, saya tidak ada apa-apa Tuhan. Tidak apa-apa yang bisa saya sembahkan padamu. Tuhan bilang, serahkanlah dirimu, hidupmu kepada Tuhan. Engkau sendiri, ya, engkau. Ya. Engkau sendiri, serahkan dirimu kepada Tuhan. Ya. Maka Tuhan akan pecahkan, ya. Biar dia pecahkan. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Kenapa kita perlu serahkan hidup kita pada Tuhan? Karena apa? Karena Tuhan telah terlebih dahulu menyerahkan hidupnya kepada kita. Tuhan Yesus sendiri telah terlebih dahulu menolong kita. Dia apa? Dia membasuh dosa kita, ya. Dia menebus dosa kita. Karena dia menghapus dosa kita, maka kita apa? Mau hidup kita dipersembahkan pada Tuhan. Suatu hari dalam kebaktian di gereja, semua orang telah memberikan persembahan pada Tuhan. Maka seseorang anak itu dia lari ke belakang, tapi pada waktu persembahan depan, maka persembahan dijalankan, dia tidak memberi apa-apa, tapi dia sendiri dia berdiri di depan, memberikan dirinya sendiri dipersembahkan pada Tuhan, karena dia pada saat itu dia tidak ada uang pada waktu itu, maka dirinya dia serahkan seutuhnya pada Tuhan. Maka saudara sekalian, baiklah kita sembahkan hidup kita kepada Tuhan seutuhnya, seluruhnya saudara sekalian. Persembahkan pikiran kita yang baik, kita berikan pada Tuhan, ya. Pikirkan hal yang baik untuk Tuhan. Tangan kita, mulut kita, telinga kita, semuanya untuk Tuhan. Ya, semua gereja itu tidak bermaksud untuk berdiri sendiri, saudara sekalian. Gereja itu adalah anggota tubuh Kristus. Kita semua adalah anggota tubuhnya. Ada yang menjadi apa? Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi mata, ada yang jadi kepala, ada yang jadi apa? Ada yang ada yang paling kecil lah, ya kan? Ya, yang halus apa ya? Ya, semuanya anggota tubuh kita. Ya, yang telinga, ya, yang jadi mata, semuanya. Itu yang paling lemah, itu yang harus dipelihara. Kita semua bersatu dalam Tuhan karena kita adalah anggota daripada tubuh Kristus. Mari saudara, sekarang kita berkolaborasi. Ya, kita bekerja sama untuk Tuhan. Bergandengan tangan, kita nggak bisa maju sendiri, ya. Kita bergerak bukan untuk suatu perusahaan di dunia ini, bukan saudara sekalian, tapi untuk Tuhan, ya. Kita lakukan semua untuk Tuhan, bukan untuk saya sendiri, bukan untuk Pak Saul, bukan untuk saya, tapi untuk apa? Untuk memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini, ya. Seperti doa Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kerajaan Allah itu harus nyata di tengah-tengah kita. Jadi tidak bisa dilihat oleh mata, tapi ada dalam hati kita. Yesus Kristus sebagai Raja kita, sebagai Tuhan kita, yang melakukan kehendaknya, melakukan firman-Nya. Mari saudara sekalian, gereja itu adalah satu di dalam Kristus.
Kita semua bergandengan tangan, bekerja melayani Tuhan. Mau semuanya? Kita tidak hidup sia-sia, saudara, tapi kita mau hidup melayani Tuhan. Gereja adalah ladang Tuhan di dunia ini untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Ya, kita tidak jalan sendiri-sendiri, ya. Kita tidak bawa bendera masing-masing, tapi kita apa? Berjalan menurut kehendak Tuhan, bersatu di dalam Tuhan, dalam Kristus, ya kan? Di dalam gereja tidak ada semua yang sempurna, tapi di dalam ketidaksempurnaan itu bagaimana, saudara? Kita jadikanlah sempurna. Kita sendiri yang hadir di situ untuk apa? Memperbaiki, ya kan? Kasih itu apa? Memperbaiki bukan? Kasih itu apa? Kasih Tuhan Yesus mengatakan dalam 1 Korintus 13, kasih tidak berkesudahan, love never fails. Jadi kasih itu selalu berpengharapan, kita menutupi banyak sekali dosa. Kasih itu menghadirkan kita di sana yang jadikan garam dan terang itu, ya. Kita di sana yang menyempurnakannya. Nah, itulah saudara sekalian, Tuhan Yesus itu ajaib dan luar biasa. Dia memberikan dirinya kepada kita. Maukah kita saat ini kita mengatakan, Tuhan, saya mau memberikan apa yang ada padaku. Saya mau menyerahkan hidupku pada Tuhan. Mau tidak, saudara sekalian? Menyerahkan sisa hidup kita pada Tuhan. Mau semuanya? Seperti seorang anak kecil pada waktu di dalam kelas dikatakan, saya ini ada setitik air. Bagaimana kamu mempertahankan air ini supaya tidak hilang? Maka anak kecil itu bawa satu titik air. Bagaimana? Dipikir sana sini, masa ditaruh di dalam kulkas, ya kan? Atau di mana? Jadi dia pikir, oh saya taruh air ini ke dalam lautan, ya. Dia masuk ke air ini ke dalam lautan, maka air ini bergabung dengan lautan dan dia tidak menjadi hilang. Demikianlah kita pakai berapa persen daripada talenta kita, berapa persen yang ada pada kita, kita taruh di dalam tangan Tuhan. Maka itu semua akan dipakai untuk memperlebar kerajaan Tuhan dan Tuhan akan memecahkannya, ya. Dia akan pecahkan hidup kita seperti roti dan semua ikan itu dipecahkan Tuhan Yesus. Yesus bawa makanan itu, ya. Kalau kita menyerahkannya kepada tangan Tuhan, ya Tuhan akan memperbanyakkan. Tuhan Yesus akan melipat gandakan, akan dimultiply untuk memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi ini, untuk menjadi berkat bagi banyak orang di dunia ini. Meskipun kita ini hanya satu orang, meskipun kita hanya sedikit, tapi Tuhan akan memakai sedikit ini untuk menjadi garam dan terang dunia. Karena Tuhan yang berserta dengan kita dan kita tidak mempermuliakan diri kita sendiri, kita tidak mempermuliakan iman kita, kita tidak membanggakan, saya ini hebat loh, saya ini yang beriman kepada Tuhan. Tidak, saudara sekalian, tapi kita membanggakan siapa? Kita membanggakan Tuhan Yesus, kita glorify Tuhan Yesus itu yang dikatakan 1 Korintus itu. Yang kita muliakan siapa? Tuhan Yesus, ya. Yang kita besarkan siapa? Tuhan Yesus, ya kan? Di tengah-tengah kita membanggakan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah itulah yang berkuasa, ya, di dalam hidup kita. Dialah segalanya di dalam gereja kita. Dia adalah kepala gereja kita. Dia adalah bos kita. Mari kita memuliakan Tuhan, ya, dalam hidup kita. Kita tidak memuliakan karena kebanggaan keuangan kita, ya, karena kita kaya, karena kita hebat, karena kita bertalenta, tidak, saudara sekalian. Tapi kita bisa karena siapa? Karena ada Tuhan. Kita bisa karena Tuhan yang menolong kita. Karena Tuhan yang bekerja di tengah kita. Maka Tuhan mengambil roti itu, dipecahkan, ya, dipecah-pecahkan, diberikan kepada banyak orang. Dan semua orang memakannya. Lalu dikumpulkan sisa makanan itu. Ada berapa bakul dikumpulkan sisanya? Ada 12 bakul. Disisakan tinggal 12 bakul potongan roti itu. Belum termasuk lagi ikannya. Dan satu orang murid dibawa satu pulang karena leftover, ya, dikatakan itu, ya. Tapau, ya, yang diberikan bawa pulang, ya. Jadi saudara sekalian, inilah Tuhan ingin hari ini berbicara kepada kita. Biarlah kita belajar bahwa Yesus sendiri itu adalah roti hidup yang turun daripada surga. Maka makanan daripada roti itu kita akan makan, kita akan lapar lagi. Maka Yesus tidak mau dijadikan raja karena roti itu. Yesus akhirnya dalam ayat selanjutnya, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti itu, kamu akan lapar lagi. Tapi kalau kamu makan roti ini yang turun dari Yesus itu, kamu tidak akan lapar, ya. Tapi kamu akan
merasa kenyang dan akan diberi kelimpahan sampai dan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, saudara sekalian, kita maukah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Mau semuanya menjadi berkat bagi banyak orang? Yuk kita biarlah dipecahkan bagi Tuhan. Tuhan akan memecahkannya dan menjadi roti kehidupan bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi banyak orang. Amin semuanya. Saudara, mari kita masuk ke dalam doa. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan, firman Tuhan berbicara kepada setiap kami Tuhan. Bukan karena kepintaran kami, bukan karena jasa kami, bukan karena kami pintar, kami beriman, kami kuat, tapi karena Engkau yang mampukan kami Tuhan untuk melakukannya Tuhan. Terpuji nama Engkau Tuhan, biarlah Engkau yang ditinggikan di tengah-tengah kami, Engkau dipermuliakan di tengah-tengah kami. Bapa, Engkau adalah ketua, Engkau adalah Tuhan kami. Engkaulah yang bertata Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau adalah Tuhan kami yang kami dengarkan, yang kami junjung tinggi Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini pada waktu kami diuji Tuhan, kami tidak menjadi kecewa dan putus asa. Pada waktu kami diuji Tuhan, kami didapati setia dan kami didapati Tuhan seperti emas yang diuji dengan api, dan kami itu didapati Tuhan tetap setia kepada Tuhan, dan kami akan dikatakan hai hambaku yang baik dan setia Tuhan. Pada waktu kami diberi tanggung jawab yang kecil Tuhan, Engkau akan berikan kami lagi tanggung jawab lebih besar lagi. Tuhan, tolonglah kami Tuhan untuk melakukannya. Tolonglah kami Tuhan untuk takut kepadamu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk kami dengar-dengaran akan Engkau. Tolonglah kami Tuhan untuk mengenal Engkau Tuhan. Dan juga ya Tuhan, pada waktu Tuhan Engkau men-challenge kami Tuhan untuk menyerahkan apa yang ada pada kami Tuhan, biarlah kami tidak tahan-tahan. Biarlah kami Tuhan tidak hemat-hemat Tuhan. Biarlah kami Tuhan mau mengeluarkannya bagi Engkau Tuhan, karena Engkau itu adalah suatu hal yang lebih mulia. Itu adalah suatu hal yang lebih berharga Tuhan dari semua nilai-nilai yang ada di dunia ini. Dan Engkau akan pecahkan Tuhan. Engkau akan memperbanyakkan, Engkau akan memultiplikasikannya. Engkau akan melipat gandakannya Tuhan, banyak sekali Tuhan. Engkau akan memberikan mujizatnya Tuhan. Pada waktu kami mau memberi diri kami kepadamu Tuhan, Engkau akan menjalankan mujizatnya dalam hidup kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk melakukan hal seperti itu Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau minta pada kami Tuhan. Tidak banyak-banyak Tuhan. Apa yang bisa kami berikan Tuhan, Tuhan biarlah kami mau memberikannya kepada Engkau. Dan kami mau Tuhan dipakai oleh Engkau seumur hidup kami Tuhan. Untuk sisa hidup kami Tuhan tidak menjadi sia-sia Tuhan. Lebih berguna bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Memperbesar, memperlebar kerajaan-Mu yang ada di tengah dunia ini Tuhan. Agar kami membawa jiwa datang padamu. Membawa domba yang sesat Tuhan untuk kembali kepadamu. Tuhan, tolonglah kami Bapa di dalam surga. Dengarlah doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, kita berterima kasih untuk firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama. Hari ini kita akan menerima perjamuan Tuhan. Seperti firman Tuhan mengingatkan pada kita bahwa perjamuan diberikan kepada setiap orang yang mengaku sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Pianis akan mainkan sebuah lagu yang sudah ada di kertas, Betapa Hatiku. Ya. Mari kita persiapkan hati kita. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, gelap hidupku, jiwa
jiwa dan ragaku, bagai ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti, ku persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita sekalian dalam rangka mempersiapkan diri menerima perjamuan Tuhan. Alkitab yang saya ambil kalau saudara ada di dalam Matius 26 ayat yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita memohon supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Waktu kita mengenang kasih Tuhan, mengenang Yesus disalibkan, kita mau doa pengampunan dosa. Mohon kesediaan Pendeta Aven mendoakannya. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya dalam meja perjamuan, dia mengambil roti, dia pecah-pecahkannya, dia katakan inilah tubuhku, ambillah dan makanlah. Dia juga mengambil anggur, dia katakan inilah darahku, darah yang tercurah di atas kayu salib, ambillah dan minumlah. Kepada saudara-saudari yang saya sudah dapat giliran tugas untuk melayani, saya persilakan. Saudara, anggur dan roti ini akan dibagikan. Saudara terima dahulu, nanti kita akan sama-sama berdoa. Musi akan mengiringi.
Saudara sekalian, apakah semua sudah mendapatkannya? Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan mengambil roti, kemudian kita akan makannya dengan ucapan syukur. Demikian juga anggur yang melambangkan darah Kristus. Kita akan meminumnya, mengingat kembali akan kasih Tuhan. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sebagai ungkapan ucapan syukur. Saya persilakan Ibu Betty doa ucapan syukur untuk kita sekalian. Dipersilakan duduk kembali. Saudara, sebelum kita menjalankan persembahan, di gereja kita hari ini ada 2 kali persembahan. Di kantong yang berwarna ada pita merah, itu merupakan persembahan sebulan sekali selama 6 bulan kita mau kumpulkan persembahan untuk mendukung anak-anak sekolah di Indonesia, gitu ya. Tahun lalu kita sudah mendukung 2 orang anak selama 1 tahun. Tahun ini dengan iman yang seperti anak kecil itu kita mau tingkatkan menjadi 4 orang anak. Jadi selama 6 bulan seperti ibarat kita celengan tiap bulan begitu ya. Jadi nanti yang kantong merah kalau saudara terbeban untuk mendukung anak-anak sekolah, silakan saudara boleh memberikan persembahan tersebut. Kantong yang tidak ada pita nanti itu merupakan persembahan untuk kegiatan operasional gereja. Gitu. Sebelum persembahan dijalankan, hari ini selain pendeta Advent tadi nyanyi, Filemon juga mau persembahkan sebuah lagu. Ya, saya persilakan Filemon untuk menyampaikan puji-pujian. Ya. I'll be singing His Mercy is More, and we just took communion, and in the verse, in one of the verses it says, His mercy is more. Though our sins, they are many, His mercy is more. And so I hope that can be a reminder of God's mercy towards us, and that we did not deserve His sacrifice, and yet He still loved us. His mercy is more. What love could remember no wrongs we have done. Omniscient, all-knowing, He counts not His sum. Thrown into the sea without bottom or shore. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord.
What Father so tender is calling us home? He welcomes the weakest, the vilest, the poor. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger in darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Riches of kindness He lavished on us. His blood was the payment, His life was the cost. We stood neath the debt we could never afford. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger in darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger in darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Our sins, they are many, His mercy is more. Our sins, they are many, His mercy is more. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship His holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my
time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. Thank you, Jesus. Saudara, mari kita lanjutkan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Kita akan nyanyikan lagu pujian Waktu yang Berharga. Ya. Ya, nanti saya minta kesediaan dari Ibu Naomi dan Ibu Betty yang menjalankan kembali ya persembahan ini ya. Jadi yang kantong ada pita merah dan yang yang tidak punya pita. Ya. Waktu itu sangat berharga, tidak dapat ditukar harta. Bila kita diberi waktu, pakailah waktu itu dengan baik. Waktu itu kesempatan, jangan sampai disia-siakan. Bila kita masih hidup, pastikan diri terima Yesus. Waktu itu terus berjalan, tidak pernah terulang lagi. Bila kita menyiakannya, penyesalan datangnya selalu telat. Waktu itu kesempatan, jangan sampai disia-siakan. Bila kita masih hidup, pastikan diri terima Yesus. Jangan bimbang ataupun ragu, percaya Yesus, jangan menunggu. Bila kita mengabaikannya, hari esok tiada berpengharapan. Waktu itu kesempatan, jangan sampai disia-siakan. Bila kita masih hidup, pastikan diri terima Yesus. Kita berdiri nyanyikannya. Perlukan waktu yang ada, karena hari yang jahat. Bila kita tidaklah taat, akan tiba saatnya bayar harga.
Ya, kita mau masuk dalam doa, minta Cik Lian An doa persembahan untuk kita. Silakan duduk, saya persilakan Ibu Susan untuk menyampaikan warta gereja. Selamat datang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali untuk semua yang hari ini pertama datang. Kami persilakan untuk perkenalkan diri ya. Bangkit berdiri yang di belakang. Bapak Richard ya. Ya, boleh perkenalkan diri. Selamat datang ya, namanya Richard Ling dengan istrinya namanya Rina ya. Rina. Dan anak-anaknya Lia. Ya, puji Tuhan ya, selamat datang ya. Pada ibadah yang tetap kita welcome untuk tetap ibadah di sini. Terus kemudian kami ya Fiona ya, selamat datang untuk Fiona, untuk Kim juga ya. Selamat datang juga untuk siapa di depan daripada ya. Siapa namanya? Saya lupa. Ya. Yes. Mimi, selamat datang Mimi ya. Juga selamat datang kembali ya untuk Frank ya, Frankie sama Ibu Lucy ya, Lucia ya, selamat datang ya. Juga selamat datang untuk Kiki ya. Kami welcome back ya, Tuhan berkati ya. Ya, kita menyambut gembira juga untuk si Acun ya, Cucu ya, selamat datang Cucu dengan temannya. Henny, selamat datang Henny. Puji Tuhan juga welcome untuk Pendeta Aven ya. Terima kasih untuk persembahan lagunya, Tuhan berkati. Demikianlah hari ini kita welcome semuanya. Kemudian kita mau lihat pengumuman ya. Minggu depan tanggal 13 Agustus adalah perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kami mengundang semua untuk datang beribadah pada Tuhan ya. Sekaligus kita memperingati kemerdekaan dan juga ada perlombaan-perlombaan ya. Kiranya saudara bisa datang. Demikian juga persembahan minggu lalu sebanyak yang telah tertera 175 dan juga persembahan beasiswa bulan Juli sebanyak 305. Tante Betty Cahaya 150 dari Love Gift dan 300 via Jele dari Ibu Betty. Total yang diterima 765, dibutuhkan 2.400 lagi yang masih kurang. Terus 1.635 persembahan via Jele. Masih kurang 1.635 dolar ya. Kiranya ini bisa tergenapi. Ya, Tuhan memberkati persembahan saudara dan kemudian ya jamuan kudus hari ini telah dilakukan. Selesai kebaktian kita akan ada Ramah Tamah di kafetarium. Kiranya saudara semua bisa ikut dan kita juga ada perayaan untuk bulan akhir Agustus. Kita ada pengucapan syukur hari ulang tahun gereja ini. Kiranya kita saudara sekalian kami undang semua untuk bisa hadir untuk ikut di dalam perayaan ulang tahun gereja ini ya. Hari bulan terakhir bulan Agustus ya, tanggal 27 ya. Demikianlah saudara sekalian pengumuman pada siang hari ini. Mari saudara sekalian kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu doxology disertai doa berkat dan amin song.
bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Saudara sekalian yang saya kasih Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah atau di mana saja berada, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali. Saat teduh kebaktian selesai. Kita akan kumpul di kafetarium. Saudara, kami undang semuanya menuju ke sana. Jangan tinggalkan barang di sini karena ruangan ini akan ditutup, saudara ya. Semua nanti menuju ke kafetarium. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.